Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, kembali lagi bersama saya dalam program Surser. Kali ini saya sedang berada di salah satu titik destinasi wisata di Kota Palangkaraya, yaitu adalah Taman Pasokamelu. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk kita melihat bagaimana keindahan Taman Pasokamelu. Ikutin terus jejak saya dalam Surser. Taman Pasokamelu adalah destinasi wisata yang ada di kota cantik Palangkaraya, yang bertepatan di pertengahan kota dan dekat dengan Tugu Soekarno Palangkaraya. Lokasi Taman Pasokamelu terletak di Jalan Es Parman, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa, walaupun hari ini cuacanya tidak bersahabat alias mendung gitu ya, namun tidak menyurutkan semangat saya untuk mengajak pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana pesona dan keindahan yang disajikan dari Taman Pasokamelu ini pemirsa. Cerita awal mula kenapa dinamakan Taman Pasokamelu. Pasokamelu berasal dari bahasa asli Dayak yang berarti bakul gadis. Namun kebanyakan orang sekitar mengartikan Taman Pasokamelu seperti kantong semar yang mengeluarkan panorama yang indah. Di Taman Pasokamelu terdapat area yang dihuni rusa dan kancil. Banyak pengunjung yang tertarik untuk melihat lebih dekat hewan-hewan ini. Taman Pasokamelu sama seperti taman pada umumnya yang selalu ramai dikunjungi. Saat sore hari sampai malam banyak anggota keluarga yang membawa anak-anaknya untuk menikmati suasana taman untuk bermain. Dan tidak sedikit juga anak muda menghabiskan waktu sore yang mereka miliki untuk menikmati suasana yang ada di sekitaran Taman Pasokamelu. Nah pemirsa, tepat di belakang saya ada pemandangan Jembatan Kahayan, di mana Jembatan Kahayan ini bisa pemirsa sekalian akses dari Taman Pasokamelu. Dan ini dia adalah pemandangan dari Jembatan Kahayan, Kota Palangkaraya. Ada banyak fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat yang mengunjungi Taman Pasokamelu. Salah satunya adalah masjid. Masjid ini berada tepat di tepian Sungai Kahayan.
Jadi, kalau kita berada di pelataran masjid, maka akan tampak pemandangan Sungai Kahayan dengan latar jembatan Kahayan. Taman yang dibangun di tepian Sungai Kahayan ini juga berdekatan dengan jembatan Kahayan. Jembatan yang menghubungkan Kelurahan Langkai dengan Kelurahan Pahandut seberang. Sungai Kahayan yang terbilang cukup lebar memungkinkan jembatan ini berdiri kokoh dengan panjang 640 meter dan dengan lebar 9 meter. Jembatan ini pertama kali dibangun pada tahun 1995 dan selesai dibangun pada tahun 2001. Nah, pemirsa, ini dia point of view apabila pemirsa ingin mengambil spot terbaik, apabila pemirsa ingin mengabdikan atau mengambil momen dari jembatan Kahayan ini. Nah, ini dia pemirsa. Tada! Jembatan Kahayan menghubungkan pusat kota Palangkaraya dengan Kelurahan Pahandut seberang dan tembus ke Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan lainnya. Salah satu tujuan wisata yang ada di Kota Palangkaraya adalah Taman Wisata Kumkum. Yang terletak tidak jauh dari pusat kota, Taman Wisata Kumkum berada di kawasan Pahandut seberang. Hanya perlu beberapa menit saja dari pusat kota untuk dapat menjangkaunya. Objek wisata ini menawarkan suasana alam di tepian Sungai Kahayan, dan di tempat ini banyak terdapat pondok-pondok yang dapat disewa, digunakan untuk beristirahat, sembari menikmati kuliner khas daerah yang dapat kita pesan di tempat. Kumkum ini mulai kita bangun pada tahun 2002 ya. Mungkin dia operasional itu sekitar 2003, 2004 itu udah efektif, udah titian yang seperti kita lihat ini. Ada juga dulu warung kecil, jadi dia sudah efektif 2004, 2003 itu udah jalan. Tapi awalnya Kumkum enggak begini. Dulu dia lebih kecil dan bahan material pembangunannya dari kayu kelas 2. Tujuan kita membangun Kumkum itu sebenarnya lebih kepada kita melihat kebutuhan masyarakat yang pada saat itu saya melihat banyak masyarakat yang pada malam minggu itu berkumpul di bundaran besar sehingga bundaran besar begitu membludak. Saya berpikir sepertinya masyarakat itu mau mencari tempat mereka melakukan interaksi sosial terhadap sesama mereka. Berawal dari pemikiran itu, kebetulan setelah jembatan Kahayan ini baru selesai diresmikan, ini jalan utama ini belum diaspal, saya ada jalan, lalu saya berpikir, saya melihat ada semacam hutan ya di Kumkum ini. Saya terbersit, ini kayaknya hutan ini bagus kalau kita bikin jalan, lalu kita bersihkan, kita tata sedemikian rupa, dia dapat ya, ada pohon, ada sungai. Jadi saya berpikir bagaimana menciptakan suatu tempat yang representatif untuk masyarakat melakukan interaksi sosial.
Selain itu, lokasi ini juga terdapat arena bermain untuk anak-anak. Pada hari libur, biasanya tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh pengunjung. Terdapat panggung hiburan yang biasanya digunakan untuk menghibur para pengunjung. Yang membuat Taman Wisata Kumkum ini berbeda adalah kebun binatang mininya yang sangat diminati oleh pengunjung. Di sini terdapat beberapa hewan primata yang dapat dilihat secara langsung. Belum lagi keberadaan seekor buaya yang berukuran besar yang ada di objek wisata ini. Selain pondokan, di sini juga terdapat area makan, minum yang berada di tepian sungai, baik yang ada di darat maupun yang terapung. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Rambang, di mana Pelabuhan Rambang ini hanya berjarak sekitar 2 km saja apabila dari Taman Pasoka Melu. Yuk pemirsa, kita lihat apa aja yang ada di sini. Pelabuhan Rambang adalah sebuah dermaga tua yang kini lebih berfungsi sebagai tempat wisata. Pelabuhan Rambang atau Dermaga Rambang terletak di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di dermaga ini dulunya aktivitas hilir mudik kapal sangat padat, terutama untuk melayani kapal angkutan barang dan penumpang dari wilayah hulu sungai seperti Kuala Kurun, Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan dari arah hilir seperti Pulang Pisau, Kapuas, hingga Banjarmasin. Pengembangan kawasan ini merupakan program pemerintah Kota Palangkaraya bersama PT PLN dalam upaya membina dan memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah selama baru dibangun ini diadakan ini apa namanya inilah stand. Jadi alhamdulillah selama diadakan stand ini pendapatannya alhamdulillah lumayan meningkat. Cuma kalau hujannya masih ada sedikit lagi yang belum diperbaiki ini, belum dilanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi yang ini. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Palangkaraya kepada masyarakat sekitar khususnya dan warga Kota Palangkaraya umumnya, pemerintah kota telah membangun beberapa lapak yang bisa digunakan masyarakat untuk berjualan aneka makanan tradisional dan kuliner lainnya. Kalau buka ada yang dari pagi, dari jam 7 tuh pagi sampai malam jam 8 jam 9 lah. Nah, kalau kami ya warungnya dari jam 4 buka, 4 sore, tapi tutupnya jam 2 malam. Kalau nggak hujan tuh rame aja sore tuh. Tapi kalau hujan, orangnya yang sepi. Tempat wisata kuliner ini biasanya mulai buka sekitar pukul 3 sore dan mulai ramai sekitar jam 4 hingga malam hari. Kami dari
Provinsi Kalsel dari Banjarmasin, kabupatennya Tanah Laut. Kalau menurut kami bagus, tertata rapi, makanannya enak-enak semua. Di kawasan ini sekali waktu diisi juga dengan acara hiburan live music dari artis lokal untuk sekedar menghibur para pengunjung yang datang bersama teman dan keluarga. Di Pelabuhan Rambang terdapat fasilitas wisata susur sungai. Kapal susur sungai ini terlihat cukup besar dengan konstruksi 2 lantai. Para penumpang dapat menaiki kapal ini dengan biaya Rp25.000 per orang untuk rute Pelabuhan Rambang ke Jembatan Kahayan dan kembali lagi ke Pelabuhan Rambang. Perjalanan susur sungai akan dimulai dengan pemandangan rumah-rumah apung di sekitar sungai yang masih sangat sederhana, yang berbeda dengan pemukiman di kota besar. Pemirsa, saat ini kita tengah menyusuri bagaimana pemukiman warga yang berada di Kota Palangkaraya ini. Dan juga apabila pemirsa ingin ke sini, tentunya pemirsa bisa langsung datang ke Pelabuhan Rambang di Kota Palangkaraya. Banyak lotok-lotok atau perahu di Sungai Kalimantan, milik warga yang tengah beraktivitas. Selain itu juga dapat kita lihat keramba-keramba ikan milik warga yang tinggal di tepian Sungai Kahayan. Pemandangan ini menambah keindahan sekitar Sungai Kahayan. Di sini banyak sekali pemukiman warga Kota Palangkaraya dan juga apabila pemirsa lihat di sana ada pemandangan Jembatan Kahayan yang tadi kita kunjungi ya pemirsa.
Nah pemirsa, di kejauhan sudah nampak jembatan Kahayan yang membentang menghubungkan dua sisi tepian Sungai Kahayan. Sebelum jembatan Kahayan berdiri, masyarakat sekitar memanfaatkan perahu atau feri penyeberangan ketika hendak menuju Kota Palangkaraya. Kini dengan keberadaan jembatan Kahayan, masyarakat Kota Palangkaraya tidak lagi menggunakan feri penyeberangan. Pembangunan pun sudah mulai menggeliat di daerah Pahandut seberang. Uniknya, jembatan Kahayan menjadi satu-satunya jembatan rangka baja di Indonesia yang digantung di bawah pelengkung baja sepanjang 150 meter tersebut. Setelah kita melewati jembatan Kahayan, kapal susur sungai ini akan berbalik arah menuju Pelabuhan Rambang. Suasana susur sungai ini sangat cocok dinikmati oleh keluarga. Selain itu, kita bisa melihat pemandangan unik tepian Sungai Kahayan, semilir angin yang berhembus juga menambah suasana santai di atas kapal susur sungai. Tidak terasa, saya sudah kembali menjejakkan kaki di Pelabuhan Rambang. Dan kali ini saya akan mencoba mencicipi aneka wisata kuliner yang ada di Pelabuhan Rambang. Ternyata makanan dan minuman di sini sangat enak-enak. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau pemirsa. Pokoknya rugi deh kalau pemirsa belum pernah ke sini. Nah pemirsa, demikian perjalanan kita dari Taman Pasoka Melo menuju Pelabuhan Rambang. Ikutin terus keseruannya dalam program Surser di episode selanjutnya. Bye-bye!